Kenapa Yesus di kayu salib mengatakan bahwa Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Gini, Yesus kan di atas kayu salib itu sedang memikul hukuman dosa kita. Dia adalah Allah sendiri yang mau mengganti kita orang berdosa, makanya dia datang ke dalam dunia. Nah, kita harus ingat bahwa hukuman yang diberikan kepada manusia berdosa itu adalah hukuman mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada satu pertanyaan yang cukup bagus ditanyakan kepada pendeta Ezra Soru ini. Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Itu yang diucapkan Yesus ketika disalibkan. Tapi pendeta Ezra Soru mengatakan bahwa Yesus itu sedang memikul dosanya orang Kristen. Apakah Yesus pernah mengatakan dia ini memikul dosa orang Kristen? Apakah Yesus pernah mengatakan dia ini menebus dosa orang Kristen? Karena kan pendeta Ezra Soru mengatakan Yesus itu anak Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Dia itu 100% Tuhan, 100% manusia, tujuannya datang ke muka bumi ini untuk menebus dosa manusia. Sedangkan ada yang tertulis di dalam ayat Alkitab, aku hanya diturunkan untuk domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Aku diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Yesus mengatakan dia ini utusan, dia itu diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Apakah memang itu Tuhannya orang Bani Israel? Karena kan Yesus mengatakan untuk kaum Bani Israel. Tapi orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan bagaimana selengkapnya penjelasan pendeta Ezra Soru ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Kenapa Yesus di kayu salib mengatakan bahwa Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Gini, Yesus kan di atas kayu salib itu sedang memikul hukuman dosa kita. Dia adalah Allah sendiri yang mau mengganti kita orang berdosa, makanya dia datang ke dalam dunia. Nah, kita harus ingat bahwa hukuman yang diberikan kepada manusia berdosa itu adalah hukuman mati. Kenapa? Karena upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Lalu Kejadian 2 ayat yang ke-17, Tuhan kan bilang, semua buah pohon dalam taman ini boleh dimakan. Tapi yang satu itu tidak boleh dimakan, kalau dimakan mati. Pada hari engkau memakan, pastilah engkau mati. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan seperti apa penjelasan dari pendeta Ezra Soru ini. Jadi pendeta Ezra Soru ini mengatakan Yesus itu Tuhan yang menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Paulus mengatakan digantungkan Yesus itu di atas kayu salib pertama menebus dosa manusia. Yang keduanya menghilangkan kutukan. Yang ketiganya menghilangkan hukum Taurat. Yesus itu tidak pernah mengatakan menghilangkan hukum Taurat. Tapi Yesus mengatakan aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku malah melengkapi hukuman Taurat itu. Ini kan antara Paulus dan Yesus itu sudah bertentangan. Lalu mereka ini kan lebih mendengarkan Paulus daripada Yesus. Sedangkan Paulus dan Yesus itu hidupnya tidak satu zaman. Jadi kepada teman-teman di sini kita dengarkan bagaimana penjelasan pendeta Ezra Soru ini selanjutnya. Tapi ternyata pada hari di mana Adam dan Hawa makan buah itu kan tidak mati. Tidak mati. Apakah firman Allah salah? Tidak. Karena apa? Karena mati itu ada 3 macam. Mati rohani itu terpisah dari Allah. Itu namanya mati rohani. Itu kematian itu yang terjadi persis pada hari di mana Adam dan Hawa makan buah itu. Kedua adalah kematian jasmani, putus napas. Nanti akhirnya terjadi kematian jasmani. Lalu yang ketiga, kalau tidak ada solusi, menyusul kematian yang ketiga, yaitu kematian kekal di dalam neraka. Jikalau Yesus mau menebus kita, dia harus menanggung hukuman kita. Kalau dia mau menanggung hukuman kita, dia harus menanggung 3 jenis kematian ini. Dia harus mati secara rohani, dia harus mati secara jasmani, dan dia harus memikul hukuman kekal, hukuman neraka. Nah, untuk kematian jasmani, putus napas, Yesus menanggung itu di kayu salib. Ketika dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Untuk jenis kematian neraka, dia menanggungnya. Itu muncul di dalam pengakuan iman rasuli. Disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut dalam versi asal, turun ke neraka. Nah, itu bukan berarti Yesus betul-betul secara harfiah turun ke neraka. Karena pada waktu mati tubuhnya di kuburan, jiwa rohnya diserahkan kepada Bapa, dia tidak pergi ke neraka. Tapi maksudnya adalah bahwa hukuman neraka dia tanggung di atas kayu salib.
Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Pak Pendeta Isra Soru ini. Jadi Pak Pendeta Isra Soru ini mengatakan, orang yang berdosa kalau mati pasti masuk neraka. Yesus itu menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Dia itu meninggal, kemudian masuk neraka. Ini kata Pendeta Isra Soru. Tapi secara harfiahnya, dia itu tidak masuk neraka. Di sini mulai ngawur penjelasannya. Makanya kalau kita tanya kepada orang Kristen, orang Islam, orang Israel, siapa yang paling memuliakan Yesus? Bagi orang Israel, Yesus ini adalah anak haram, tukang penyesat. Ibundanya Maria itu tukang zina, itu di Israel. Di Kristen, Yesus ini menebus dosa manusia dengan cara dikambing hitamkan, digantungkan di atas kayu salib. Dikambing hitamkan digantungkan di atas kayu salib. Sedangkan di Islam, Yesus ini hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Tidak sah iman orang Islam apabila tidak beriman kepada salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yesus. Tidak sah iman orang Islam apabila tidak beriman kepada Yesus tapi sebagai nabi. Siapa yang paling memuliakan Yesus di antara yang tiga ini? Makanya saya sangat setuju dengan perkataan Dr. Zakir Naik. Orang Islam itu lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri. Karena kami sangat memuliakan Yesus. Kami tidak mengkambing hitamkannya. Karena dia itu utusan untuk kaum Bani Israel. Berapa kali Yesus mengatakan, aku ini hanya utusan kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Lalu di mana Yesus ini menebus dosa manusia? Ini kan sekarang ini karena perpuluhan. Ini kan karena perkataan Paulus, bukan perkataan Yesus. Karena Paulus mengatakan, dengan Yesus itu digantungkan di atas kayu salib, dia itu menebus dosa manusia. Dia itu adalah juru selamat kita. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.